Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-fadhil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya kayak lembek amat. Sengaja biar saya kencengin biar pada melek. Pak. Allahnya yang kenceng apa? Ya, kayak siapa yang kenceng, Pak? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah wallahu a'lam bi muradih. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul musibah, sahabat saya Polala beserta Kang Syarif beserta keluarga besar. Mudah-mudahan keluarga besar dari almarhumah Allah tabahkan hatinya, Allah lapangkan dadanya, dan Allah terangkan doanya, Allah ijabah, amin ya rabbal. Dan almarhumah yang meninggalkan keluarga, mudah-mudahan yaitu almarhumah Hajjah Darajat binti Bapak Hasan Kadam, mudah-mudahan Allah menerima iman Islamnya, Allah terangkan kuburnya, Allah tempatkan tempat khawdah min riyadil jannah, amin amin ya rabbal. Yang saya hormati Al-Ustaz Robi Cahyadi, ternyata beliau ya masih seperjuangan saya dulu ya di Jawa Surabaya. Mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan berkah ilmunya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang saya hormati Pak Ustaz Ruli Dayat, mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah mudahkan urusannya, Allah panjangkan umurnya. Dan semua para asatid yang mungkin tidak saya sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya, amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Haji Makmun, yang saya hormati para sepuh semuanya yang mungkin saya belum kenal, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah mudahkan rezeki kita, dan Allah akhir hayatkan kita dalam husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Pak, boleh saya pantun dikit? Roma Irama orangnya ramah, kesanjakan naik sepeda, sambil dengerin saya ceramah, maka mangga dimakan yang ada. Nggak apa-apa, saya mah cuma ngeliatin doang, nggak apa-apa ya. Ya, mudah-mudahan ya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, sudah kenal belum sama saya? Ya, belum ya. Bukan dari itu nggak kenal maka nggak
Saya nggak sayang maka nggak cinta. Nama saya aslinya Deden Suhendar, asli orang Sunda di Cimbangan Tapos Depok, nggak jauh. Kalau di Antv itu nama samarannya nggak tahu Ustaz ya, bingung kadang-kadang kalau TV itu minta nama samaran. Iya. Ya di Antv Cahaya Hati sampai sekarang alhamdulillah masih Cahaya Hati Jaka Satria gitu. Itu dulu apalah arti sebuah nama ya. Mudah-mudahan bisa mohon doanya, mudah-mudahan Allah bisa berikan saya amanah ini. Allah bisa menjaga saya ini dalam mengemban amanah dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir kita di tempat yang mulia ini satu tujuan kita mendoakan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalau tidak salah lebih dari 40. Betul. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepelit-pelitnya manusia, jangankan ia ngasih makanan atau minuman, kata Nabi, ngasih doa pun kagak mau. Makanya barang siapa yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka Allah dan para malaikat mendoakan kembali. Makanya jangan sayang Bu, doain tetangga kita, doain saudara kita. Mudah-mudahan saudara kita biar sukses, kan begitu. Itu nanti ke kita juga kembali lagi kita yang sukses. Yang pertama itu, yang kedua merupakan suatu pelajaran buat kita yang hadir bahwa kita sebagai manusia pasti apa Pak? Nah itu tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti mati, pasti meninggalkan dunia. Presiden mati, menteri mati, bupati, gubernur, apalagi bukan saya ngomong loh. Semua mati, pasti mati. Cuman yang jadi masalah buat kita, bisakah dengan kematian ini kita selamat dari dunia sampai akhirat nanti? Itu yang poin paling utama harus kita renungkan. Ya. Makanya kematian ini, Pak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak melihat umur. Belum lama saya ke daerah Kampung Kambing, Kecamatan Citerep, Bogor. Itu baru umur 4 bulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan. Apalagi kita yang umurnya sudah lampu kuning. Tahu lampu kuning? Lampu kuning itu ibaratkan umur 40 ke atas. 40 ke atas lampu kuning. Berarti kalau yang umurnya 40 ke atas udah bukan lampu kuning lagi. Lampu apa? Siap-siap lampu merah. Artinya apa? Siap-siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ikhwatan iman yang dirahmati Allah, pasti kita semua pengen selamat dunia dan akhirat, tidak ada beban apapun sehingga kita husnul khatimah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kematian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang saya kutip pasti bapak-bapak hafal semua, yakin. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, kata Nabi, idza matal insan qata'ahu illa bi salasin. Menghafalkan pasti. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Apabila hamba Allah manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Pasti hafal. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yang yuntafa'u bi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, walidun shalih yad'una. Yang pertama apa bapak-bapak? Sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Dalam surah ke-36 ayat ke-65, surah keberapa bapak? Surah ke-36. Surah apa itu? Pada menang baik. Ini ngomong-ngomongnya ngajinya udah sampai mana ini? Udah 30 juz apa juz 30? Pantesan yang baik.
Tadi barusan yang kita baca surah 36 ayat 65 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa Bapak? Nah itu baru kata surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, suatu hari nanti mulut kita terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita diikat. Apa artinya tangan kita? Aydihim wa tukallimuna, ngomong apa maksud aydihim ini? Tangan kita ngomong dalam tafsir Baydawi, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Munir dan sebagainya. Tangan kita maksudnya amal ibadah kita. Betul? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita bersaksi apa yang telah kita perbuat. Jadi intinya bahwa manusia nanti ketika meninggal dunia harus membawa iman. Hidup dengan iman, pulang rahmatullah membawa iman. Makanya kira-kira selamatkah kita sampai alam kubur, bertemu dengan munkar wa nakir, man rabbuka dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selamat dalam kubur. Yang pertama sedekah jariah. Wah, ternyata sedekah jariah ini adalah pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia akan meninggal dunia dalam surah ke-63 ayat 10. Nah, surah apa lagi? Surah ke-63. Surah apa, Pak? Menang dari baik. Dalam surah 63, surah ke-60 ayat yang tersebut, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, wa anfiqu, dan infakkanlah sebagian dari harta yang aku berikan padamu, kata Allah, sebelum ajalmu datang. Nah, malam hari ini sahibul musibah, sedekah buat kita. Terus apa? Fayaqul rabbi laula akhartani, ketika manusia akan meninggal dunia, hatinya berangan-angan, ya Rabb, jangan sekarang ya Rabb meninggalnya, ya Allah. Hati kita ngomong sama Allah, kenapa? Sebentar dulu aja, sebentar, saya pengen hidup lagi ya Rabb. Mau ngapain? Kata Allah, fa as-saddaqa wa aku minas salihin, aku ingin bersedekah ya Rabb, dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Tuh Pak, ketika manusia akan menemui ajalnya, hati manusia berkata sama Allah, merintis sama Allah, ya Rabb, ntar dulu meninggalnya ya Rabb. Ya Allah, Masya Allah Pak, pengen sedekah kita ternyata, dan pengen menjadi orang yang soleh. Kata Allah, wahai fulan, kemana aja dari dulu sampai sekarang? Aku kasih umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kemana saja wahai kau pulang selama ini? Ketika Allah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kau diam saja. Padahal aku yang mengundangmu itu, aku yang memanggilmu di masjid itu, bukan muadzin. Muadzin adalah merupakan perantara. Pakai sedekah. Kenapa? Dalam ayat ini Allah sebutkan sedekah yang pertama, karena pertama sedekah, dengan sedekah apa? Meringankan syakaratul maut. Pak, apa tadi kalau dengan sedekah? Syakaratul. Yang kedua apa? Dengan sedekah Allah ringankan azab kuburnya. Dengan sedekah apa? Allah mudahkan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kalbar, sebagaikan kilat yang bagaikan secepat kilat. Yang kelima, yang keempat, orang yang bersedekah apa? Orang yang bersedekah Allah lipat gandakan. Allahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Yang terakhir apa? Dijauhkan dari para bencana. Wah, ngomong-ngomong suka sedekah kagak? Insya Allah ini mah kadang-kadang hari Jumat kita sedekah. Wow, itu tangannya apa begini? Kotak koropak amal juga. Kata temannya, bang, kenapa sih ente? Kenapa? Kok masukin duit sampai sampai rapet nutupin 2.000?
Betul nggak? Masya Allah. Ternyata ketika manusia akan meninggal dunia, apa? Mau sedekah, pengen hidup lagi, mau sedekah. Tuh, Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ternyata sedekah merupakan tiket menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kenal Haji Umairah? Kenal nggak? Pak, kenal banget. Ngomong Haji Umairah, Bapak. Nah, itu masalahnya. Ya, masalah. Kata Bang Omar kan begini dalam syairnya. Makanya kalau dengerin lagu tuh yang ada maknanya. Ya Bu ya, Bu. Ini mah dengerin lagu, Masya Allah. Talak tilu. Goyang dompet. Kata Haji Umairah bagaimana syairnya? Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta, dengan harta atau dengan bahasa, senyum juga sedekah. Cek Oma Irama eta ge. Ge geus tetapos. Ustaz, saya mah gak punya harta. Aduh, Masya Allah, dah harganya makan juga repot saya mah. Dengan bahasa yang baik, ya. Masjid lagi dibangun, kita nggak bisa nyumbang harta. Bahasa yang baik apa? Ide. Ini mah masjid lagi dibangun, ngasih duit kagak, ngasih harta kagak, ngomongin mah Masya Allah nomor 1. Benar nggak? Nggak bisa dengan bahasa apa? Dengan senyuman Ibu. Oh, ternyata Ustaz kalau senyum itu sedekah. Bener, tapi jangan senyum sendiri. Ya Bu ya, Masya Allah. Dengan sedekah inilah Masya Allah luar biasa. Dengan sedekah ini dapat menyelamatkan kita sampai akhir hayat nanti. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Paham kan kalau ilmu yang bermanfaat mah apa? Ya. Dan yang ketiga, apa? Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, malam hari ini keluarga besar dari almarhum ya undang kita bareng-bareng sini untuk ngapain? Untuk mendoakan almarhumah ya. Mudah-mudahan almarhumah selamat dunia akhirat. Inilah salah satu contoh anak yang soleh. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita punya anak masih kecil 5 tahun ya Bu ya, ini anak kita merupakan tabungan buat kita. Silahkan, jangan sampai agamanya jangan sampai nol, bahkan nggak tahu apa-apa. No, banyak ustaz, banyak guru, banyak kiai. Silahkan datangi, suruh ngapain? Suruh mengaji. Jangan sampai terbalik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa? Sekarang sekolah online gara-gara kolorna. Kalau ngaji gak ada online. Makanya jemaah yang dirahmati jangan terbalik dengan dunia apa? Oh, kursus bahasa Inggris disiapin 200.000 per bulan. Bahasa Indonesia 300.000, matematika sudah disiapin sama orang tuanya. Giliran ngaji. Masya Allah. Makanya kalau jadi ustaz kampung kesian Pak Guru. Ustaz kampung kadang-kadang Masya Allah sama ustaz kampung 20.000 sebulan. Itu juga nunggak. Kata ustaz jatah anak-anak kapan lu pada bayaran ya? Gue belum bayar listrik ini. Ntar Pak Ustaz malam Senin siap. Wah itu ustaznya udah ngomong bininya. Wah alhamdulillah insya Allah untuk kita malam Senin alhamdulillah bocah-bocah pada bayaran. Pas minggu sore mendung. Hujan gede, ya bocah kagak jadi ngaji, kagak jadi bayaran. Sedih jadi ustaz. Makanya jangan terbalik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para guru, para kiai adalah merupakan orang tua kita yang kedua. Selagi anak-anak kita masih kecil, otaknya masih jernih, masih bersih. Betul? Kalau sekarang Pak, oh Masya Allah, sekarang kita udah tua mah repot, boro-boro ngapalin Al-Quran, bener, ngucap aja belepotan. Iya karena buru, iya karena berdua. Anak buru, berdua Ustaz, karena buru kau berdua sama Ustaz. Salah lu Pak.
Memang benar. Susah ngucapin lafal Al-Quran. Tapi kalau anak kecil bu, rahmatnya Masya Allah luar biasa. Ada anak kecil 5 tahun sudah hafal Quran bro. 30 juz pak. 5 tahun 30. Lah kita udah 50 tahun. Juz 30 bolak-balik. Wayana. Masya Allah. Makanya ini anak kecil kita adalah tabungan buat akhirat kita, yang mendoakan nanti ketika orang tuanya wafat. Betul. Kalau seandainya kita mempunyai seorang anak yang luar biasa soleh dan soleha, bangga ketika Allah jemput diri kita, gak takut pak kita. Benar nggak kira-kira? Ketika Allah jemput kita, terwujudlah jasad kita di tengah-tengah keluarga. Masya Allah bu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita punya anak soleh. Anak soleh kita, Masya Allah bang. Iya, aku pengen ngaji buat mama yang terakhir, yang SMP ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kira-kira ruh kita senang apa takut? Senang. Masya Allah, anakku luar biasa adem pak, ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada rasa takut. Yang SD pengen ngaji, abang aku juga pengen ngaji buat mama yang terakhir. Yang SD ngaji bu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ibu kira-kira bapak-bapak senang apa sedih? Senang. Masya Allah ya Rabb, adem ya Rabb, aku gak takut menghadapmu ya Rabb. Itu masih di dunia. Yang kecil, yang TK ternyata nggak mau kalah saing kan. Aku pengen ngaji buat mama yang terakhir. Ngaji yang TK, ngaji di TPA. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, Bu, kira-kira hati kita senang apa enggak? Yang belum bisa ngaji pengen ikut juga, lihat saudara-saudaranya, abang-abang ada yang ngaji malah alif ba ta sa, walaupun kalimatnya mengadu hanya alif ba ta sa, tapi hatinya mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai ke sanakah kita, hati kita Ibu? Kalau belum sampai ke sana, saatnya hari ini rubah diri kita, hijrahkan hati kita menjadi orang yang baik. Sudah baik, oh saya sudah baik Ustaz, menjadi orang yang lebih baik. Saya sudah lebih baik Ustaz, menjadi orang yang terbaik. Tidak ada waktu terlambat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ustaz, ya mama saya sudah meninggal, bisakah sedekahnya dilanjutkan oleh anak-anaknya? Oh bisa. Apabila ada rezeki dari keluarganya atau anak-anaknya, silahkan hubungi masjid, musola untuk almarhumah. Nyampe ya Bu ya, Pak, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita, Masya Allah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin,
sesuatu yang dekat dengan kita bukan istri yang cantik, bukan rumah yang megah, bukan mobil yang mewah, bukan anak yang lucu, tetapi sesuatu yang dekat dengan kita adalah maut. Ya, Masya Allah ya. Kita hari ini kita kumpul di sini, nggak tahu besok kita masih ada apa enggak. Subhanallah. Makanya jangan lupa zikir dalam hati, setiap jalan, setiap di rumah, ya Bu ya, sambil goreng tempe zikir ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak apa-apa, yang penting zikir ya Bu ya. Masya Allah. Takut kalau menghadapi maut, kenapa takut? Karena kita belum siap. Kenapa belum siap? Karena amal kita belum cukup. Itu masalahnya buat kita ya. Masya Allah. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau toh seandainya manusia meninggal dunia, tidak ada harga apa-apanya. Betul nggak? Wah, presiden harus pakai jas, nggak bisa. Nah, apalagi kita semua tetap pakai kain kafan. Lubangnya berapa Pak? 2 kali. Oh, saya banyak duit. Bikin 5 kali 5. Mau main bola di sana. Ya Pak ya, Masya Allah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Syair lagi. Ya, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Kan begitu ya Bu ya. Terusin enggak? Dia nyanyi mah terus. Tadi gua ngaji pada jembelai. Ngantuk kalau dia ngaji mah. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Kan begitu. Benar nggak? Terusin. Mas seneng banget. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, sendiri. Masya Allah ya Bu ya. Datang malaikat munkar wa nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Bisakah kita menjawab pertanyaan tersebut? Makanya ngaji ya Pak ya. Ngaji ya Pak ya. Sama saya juga masih ngaji. Habis isya baca apa Pak? Kahfi. Habis subuh baca waqiah. Habis apa lagi? Baca tabarok. Pengen dengar satu kisah lagi? Sedikit lagi ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia meninggal dunia, ini oleh-oleh dari saya, ada satu amalan yang laki-laki menyerupai gantengnya laki-laki, yang wanita menyerupai cantiknya wanita. Ketika manusia akan dibungkus dengan kain kafan, maka amalan tersebut pengen masuk ke dalam kain kafan tersebut. Akhirnya amalan tersebut masuk ke dalam kafan, dibawa ke alam kubur, ditinggalkanlah oleh keluarga semuanya ya. 7 langkah datanglah malaikat munkar wa nakir. Betul? Ketika di alam kubur, bangunlah si mayit. Lalu kata munkar wa nakir, wahai fulan, siapa kau sebenarnya? Ngapain kau di sini? Itu amalan kita yang tadi ikut. Kata amalan kita tadi, wahai munkar wa nakir, akulah yang akan menggandeng, akulah yang akan membacking si mayit sampai si mayit bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Akhirnya munkar wa nakir mereka pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Alhamdulillah itu si mayit bisa menjawab dengan pasti, bisa menjawab dengan benar. Lalu munkar wa nakir pergi, si mayit bertanya kepada amalan tersebut yang ganteng atau yang cantik, wahai fulan, siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Kau bisa-bisanya bahasanya menggandeng diriku dan bisanya menemaniku dalam hal seperti ini. Wahai mayit, akulah amalanmu yang selama ini engkau baca keras, yang selama ini engkau baca pelan. Akulah amalanmu, bacaan Al-Quran. Pengen kayak gitu? Pengen nggak? Pengen mah pengen, Ustaz. Susah.
Masya Allah, susah. Ngaji belum terlambat bapak-bapak yang dirahmati Allah. Banyak para guru tuh, teman-teman, Masya Allah, sahabat-sahabat. Ustaz Judi, Ustaz itu, Masya Allah. Tuh. Selagi masih ada para guru, para ulama, jangan disia-siakan. Ngaji, Ustaz saya mau belepotan, Masya Allah. Ngaji belum ketemu, kagak ada terlambat. Dan siapa yang lihat istiqamah dalam hati, dalam ibadah, Allah catat sampai ia wafat. Bapak ya, makanya ngaji, jangan malu. Malu, undang ustaznya ke rumah, privat kalau bahasanya. Ya, Masya Allah. Pak, mau hijrah mau? Insya Allah ya. Masya Allah, masjid, musola tuh mewah-mewah di pinggir jalan tadi saya lihat, Masya Allah itu miliaran kalau tidak salah masjidnya. Tapi Masya Allah ketika subuh, ya Allah, 4 orang mati tiang-tiangnya. Di sono, di Tapos, di sini mah alhamdulillah. Kenapa? Sama. Oh sama juga ternyata. Masya Allah, Pak, susah harus bangun subuh, apalagi tahajud, ya Allah, Masya Allah. Tapi luar biasa pahalanya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Allah mudahkan rezeki kita. Allah akhir hayat kita dalam husnul khotimah. Amin. Dan almarhumah yang telah meninggal dunia 7 hari sebelumnya, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dalam kubur. Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terangkan alam kuburnya ya Rabb. Dan Allah jadikan kuburnya raudhah dan bainal jannah. Dan Allah pertemukan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita khususnya calon-calon, mudah-mudahan kita Allah kuatkan iman kita. Allah jadikan kita manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak panjang lebar, saya tahu pasti pada ngantuk. Kalau ngaji mah begitu Pak, ya. Kalau ngaji mah Masya Allah di mana-mana Ustaz kalau ngaji mah. Kata Nabi begini, al-jannatu hufdat bil makari wa nar hufdat bisyahawat. Kalau keluar urusan surga mah, Masya Allah, dengerin saya ceramah udah geser. Masya Allah, benar, udah biasa asam urat lah kambuh ada Piala Dunia ini motor teh sampai pagi aja kalau kedengeran lah olah kata ya benar sobat bisyahawat ya Allah. Itulah kalau ngaji maya, tapi makanya istighfar dalam hati ketika kita malas, kita ngantuk, astagfirullahaladzim. Insya Allah kita bertemu dalam kesempatan yang sama, dan mudah-mudahan silaturahim kita Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar ya, mudah-mudahan insya Allah kapan-kapan saya datang lagi silaturahim. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.